Suara bisikan lembut memanggil namanya dari ruangan Cheo, membuat jantungnya berdegup kencang. Aisyah. Aisyah, suara Nadia, bosnya yang selalu dingin dan tegas, terdengar penuh kerinduan yang tak terduga, mengubah segalanya dalam sekejap. Aisyah, seorang wanita berusia 28 tahun dari keluarga sederhana di Bandung, telah bekerja sebagai asisten pribadi Nadia selama 2 tahun. Nadia, CEO perusahaan teknologi sukses berusia 35 tahun, dikenal sebagai wanita besi yang tak pernah menunjukkan emosi. Di mata Aisyah, Nadia hanyalah atasan yang menuntut kesempurnaan, tapi malam itu, saat Aisyah diam-diam mendekati pintu ruangan Nadia yang setengah terbuka, dia melihat Nadia sedang berbicara dalam tidurnya, menyebut namanya berulang kali dengan nada yang penuh gairah tersembunyi. Pagi harinya, Aisyah berusaha melupakan kejadian itu. Dia menyusun laporan harian seperti biasa, tapi tatapannya tak bisa lepas dari Nadia yang duduk di meja kerjanya, sibuk dengan panggilan telepon. "Apa kau baik-baik saja semalam?" tanya Aisyah hati-hati saat menyajikan kopi. Nadia mengangkat alisnya, ekspresinya kembali dingin. "Kenapa kau tanya itu? Kerjakan tugasmu saja." Jawaban itu menyakitkan, tapi Aisyah merasakan getaran aneh di hatinya. Apakah itu hanya mimpi buruk atau ada sesuatu yang lebih dalam? Seiring hari berganti, Aisyah mulai memperhatikan hal-hal kecil. Nadia sering memandangnya lebih lama dari biasanya saat rapat, atau menyentuh bahunya secara tak sengaja saat memberikan instruksi. Di masyarakat Indonesia yang masih konservatif, hubungan seperti ini adalah tabu besar. Aisyah sendiri berasal dari keluarga Muslim tradisional. Ibunya, Bu Siti, selalu menekankan pentingnya pernikahan dengan pria yang baik. "Kau harus segera menikah, Aisyah. Umurmu sudah matang," kata Bu Siti setiap kali menelepon dari Bandung. Tapi Aisyah merasa berbeda. Sejak kuliah di Universitas Indonesia, dia sadar bahwa hatinya tak pernah tertarik pada pria. Dia pernah mencoba berkencan dengan teman pria, tapi selalu berakhir dengan rasa kosong. Sekarang bekerja di bawah Nadia, perasaan itu muncul lagi, lebih kuat. Nadia, dengan rambut hitam panjang dan mata tajam, adalah sosok yang mengagumkan sekaligus menakutkan. Dia telah membangun perusahaan dari nol, menghadapi diskriminasi sebagai wanita di dunia bisnis yang didominasi pria. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Nadia memanggil Aisyah ke ruangannya. "Aisyah, aku butuh bantuanmu untuk proyek baru. Kita harus lembur malam ini." Aisyah mengangguk, tapi hatinya bergejolak. Mereka bekerja hingga larut, dan di tengah diskusi, Nadia tiba-tiba bertanya, "Kau punya pacar?" Aisyah tergagap. "Belum, Bu. Saya fokus kerja dulu." Nadia tersenyum tipis, senyum yang jarang terlihat. "Bagus. Jangan biarkan pria mengganggu karirmu." Malam itu, saat mereka selesai, Nadia menawarkan tumpangan pulang. Di dalam mobil mewahnya, hujan masih deras. "Kau tahu, Aisyah, aku melihat potensimu. Jangan sia-siakan." Kata-kata itu hangat, tapi Aisyah merasakan ketegangan. Saat mobil berhenti di depan apartemen Aisyah, Nadia memegang tangannya sebentar. "Hati-hati di jalan." Sentuhan itu seperti listrik, membuat Aisyah tak bisa tidur malam itu. Keesokan harinya, konflik mulai muncul. Teman kantor, Rina, mendekati Aisyah saat istirahat. "Hei, kau dekat banget sama Bu Nadia ya? Hati-hati, rumor bilang dia." "Aneh." Aisyah mengerutkan dahi. "Aneh gimana?" Rina berbisik, katanya dianggap suka pria lesbian gitu. "Di Indonesia ini bahaya loh." Kata-kata itu seperti pisau, mengingatkan Aisyah pada realitas sosial. Di negeri ini, meski ada kemajuan, masih dianggap dosa besar oleh banyak kalangan. Aisyah mulai ragu.
Apakah perasaannya salah? Dia mencoba menjauh, tapi Nadia justru semakin dekat. Saat acara perusahaan di Bali, Nadia mengajak Aisyah jalan-jalan pribadi. Di pantai Kuta, di bawah matahari terbenam, Nadia berkata, "Aku lelah menyembunyikan diri, Aisyah. Kau satu-satunya yang mengerti aku." Aisyah terkejut. "Apa maksudmu?" Nadia memandang laut. "Aku suka perempuan. Dan kau membuatku merasa hidup." Pengakuan itu seperti bom. Aisyah mundur selangkah, hatinya campur aduk antara senang dan takut. Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan masyarakat? Malam itu, di hotel, Aisyah menangis sendirian, memikirkan pilihan yang harus dihadapi. Ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Setelah pengakuan di Bali, hubungan Aisyah dan Nadia berubah. Mereka mulai bertemu diam-diam di luar kantor, di kai-kai tersembunyi di Jakarta Selatan. Nadia menceritakan masa lalunya, dibesarkan di keluarga kaya di Surabaya, ayahnya seorang pengusaha ketat yang memaksanya menikah muda dengan pria pilihan keluarga. Pernikahan itu berakhir perceraian setelah Nadia tak bisa berpura-pura lagi. "Aku kehilangan segalanya, Aisyah. Keluargaku memutus hubungan denganku," kata Nadia dengan suara bergetar. Aisyah mendengarkan, hatinya iba. Dia sendiri mulai membuka diri. "Saya juga pernah merasa aneh, Bu. Di kampus, saya suka teman perempuan saya, tapi saya takut. Mereka berbagi cerita, tawa, dan air mata. Tapi setiap pertemuan diikuti rasa bersalah." Aisyah sering berbohong pada ibunya tentang selembur kerja. Bu Siti mulai curiga. "Kau jarang pulang ke Bandung. Ada apa sebenarnya?" Suatu hari, di kantor, terjadi insiden. Seorang klien penting, Pak Budi, datang untuk rapat. Dia memuji Aisyah, "Asisten cantik nih, Bu Nadia. Boleh pinjam?" Nadia tersenyum dingin, tapi matanya penuh cemburu. Setelah rapat, Nadia memanggil Aisyah. "Jangan dekat-dekat dengan pria seperti itu." Aisyah tersinggung. "Kenapa? Saya cuma kerja." Pertengkaran pertama mereka pecah, mengungkap kerapuhan hubungan. Aisyah pulang dengan hati hancur. Di apartemennya, dia menerima panggilan dari adiknya, Lina. "Kak, ibu sakit. Pulang dong." Aisyah terbang ke Bandung. Di rumah sakit, Bu Siti memegang tangannya. "Aisyah, ibu ingin lihat kau bahagia. Ada calon bagus dari tetangga." Aisyah menolak halus, tapi tekanan itu makin berat. Dia merindukan Nadia, tapi juga takut kehilangan keluarga. Kembali ke Jakarta, Nadia menunggu dengan hadiah, sebuah kalung indah. "Makan aku, Aisyah. Aku takut kehilanganmu." Mereka berdamai, tapi konflik luar mulai muncul. Rumor di kantor menyebar. Rina yang iri pada posisi Aisyah mulai bergosip. "Bu Nadia dan Aisyah. Aneh deh. Pasti ada apa-apa." Gosip itu sampai ke telinga dewan direksi yang konservatif. Nadia dihadapkan pilihan, pertahankan Aisyah atau jaga reputasi perusahaan. Dia memutuskan memindahkan Aisyah ke divisi lain. "Ini untuk kebaikan kita," katanya. Aisyah marah. "Kau pilih karir daripada aku." Mereka bertengkar hebat, Aisyah pergi sambil menangis. Malam itu, Aisyah minum di bar sendirian, bertemu teman lama, Maya, yang juga lesbian. Maya mendengarkan ceritanya. "Di Indonesia ini, cinta kita selalu diuji, Aisyah. Tapi jangan menyerah." Keesokan, Aisyah kembali ke kantor, tapi Nadia menghindarinya. Tekanan sosial makin kuat. Ayah Nadia, yang tiba-tiba datang dari Surabaya, menekan putrinya. "Kau harus nikah lagi, Nadia. Jangan bikin malu keluarga." Nadia ragu, tapi hatinya milik Aisyah.
Dia menelepon Aisyah malam itu. Aku tak bisa tanpa kamu. Mari kita hadapi bersama. Tapi keputusan itu membawa konsekuensi. Keluarga Aisyah mengetahui dari gosip. Bu Siti menelepon, marah besar. Apa kau gila? Itu dosa. Pulang sekarang. Aisyah terjebak antara cinta dan keluarga. Dia memilih bertemu Nadia di taman kota, di bawah hujan. Aku takut, Nadia. Nadia memeluknya. Aku juga. Tapi cinta ini nyata. Hubungan mereka semakin dalam, tapi bayang-bayang pengkhianatan mengintai. Rina yang ternyata menyukai Nadia mulai merencanakan sesuatu. Dia mengumpulkan bukti foto pertemuan mereka. Konflik internal Aisyah makin parah. Apakah dia siap kehilangan segalanya untuk cinta ini? Pengkhianatan datang tak terduga. Rina dengan dendam karena promosi yang gagal, mengirim foto Aisyah dan Nadia ke Dewan Direksi anonymously. Foto itu menunjukkan mereka berpelukan di taman. Rapat darurat digelar. Nadia diinterogasi. Ini urusan pribadi saya, katanya tegas. Tapi Dewan mengancam, di Indonesia, ini bisa hancurkan reputasi perusahaan. Pilih pecat asistenmu atau mundur. Nadia memilih melindungi Aisyah. Dia mengatakan foto itu palsu, tapi keraguan tetap ada. Aisyah dipanggil, ditanya tentang hubungannya. Kami hanya teman, bohong Aisyah dengan hati sakit. Setelah itu, Nadia memutuskan menjauh. Ini terlalu berisiko, Aisyah. Kita harus berhenti. Aisyah hancur. Kau pengecut, teriaknya sebelum pergi. Di rumah, Aisyah menangis berhari-hari. Maya datang menjenguk. Kau harus kuat. Banyak komunitas LGBT di Jakarta yang bisa bantu. Aisyah bergabung dengan grup support online, mendengar cerita orang lain yang menghadapi diskriminasi. Satu cerita menyentuh, seorang wanita kehilangan pekerjaan karena orientasinya. Itu membuat Aisyah sadar betapa sulitnya di masyarakat yang masih dipengaruhi norma agama dan budaya. Sementara itu, Nadia berjuang dengan dirinya sendiri. Ayahnya datang lagi, membawa calon suami. Ini untuk kebaikanmu, Nadia. Nadia setuju bertemu, tapi hatinya memberontak. Pertemuan itu berlangsung di restoran mewah. Pria itu seorang pengusaha, tampan dan sopan. Tapi Nadia tak merasakan apa-apa. Malam itu, dia menelepon Aisyah. Aku tak bisa. Aku mencintaimu. Mereka bertemu lagi, tapi kali ini hati-hati. Di sebuah villa di Bogor, mereka menghabiskan akhir pekan. Di sana, mereka bicara tentang masa depan. Bagaimana dengan keluargamu? Tanya Aisyah. Nadia menggeleng. Mereka tak akan paham. Aisyah cerita tentang ibunya. Ibu sakit lagi. Dia ingin aku nikah. Tekanan itu membuat mereka bertengkar lagi. Kau pilih keluarga atau aku? Tanya Nadia. Aisyah pulang dengan dilema. Di Bandung, Bu Siti semakin lemah. Aisyah, janji pada ibu. Jangan bikin dosa. Aisyah menangis, Ibu, aku mencintai seseorang. Bu Siti terkejut. Pria mana? Aisyah diam, pengakuan itu pecah, seorang wanita. Bu Siti marah, keluar. Kau bukan anakku lagi. Aisyah kembali ke Jakarta, hati remuk. Dia mencari Nadia, tapi Nadia sedang dalam krisis perusahaan. Saham turun karena rumor. Nadia harus memilih, akui hubungan atau bohong. Dia memilih bohong, mengatakan di konferensi pers bahwa dia akan menikah segera. Berita itu menyebar, menyakiti Aisyah dalam. Maya menyarankan Aisyah pindah kerja. Jangan biarkan ini hancurkanmu. Aisyah melamar pekerjaan baru, tapi hatinya masih pada Nadia. Suatu malam, Nadia datang ke apartemen Aisyah.
Aku tak bisa nikah. Itu bohong untuk selamatkan perusahaan. Mereka berdamai, tapi kerusakan sudah ada. Konflik sosial makin parah. Teman-teman Aisyah menjauh, menganggapnya aneh. Di media sosial, hate comments datang. Aisyah merasakan isolasi. Nadia juga kehilangan mitra bisnis Konserati. Mereka saling dukung, tapi pertanyaan mendasar muncul, apakah cinta ini layak untuk semua pengorbanan? Pengorbanan semakin besar. Nadia memutuskan mundur dari CEO untuk menyelamatkan perusahaan. Aku akan mulai bisnis baru, katanya pada Aisyah. Tapi itu berarti kehilangan segalanya, kekayaan, status. Ayahnya memutus warisan. Kau memilih jalan salah, katanya. Aisyah, di sisi lain, kehilangan keluarga. Lina, adiknya, menelepon. Ibu tak mau bicara lagi denganmu. Aisyah pergi ke Bandung, mencoba memohon. Di depan rumah, Bu Siti menutup pintu. Pergi. Kau bawa malu. Aisyah pulang dengan hati hancur, tapi itu membuatnya lebih kuat. Dia memutuskan tinggal bersama Nadia. Mereka pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, hidup sederhana. Nadia memulai startup baru, Aisyah menjadi partnernya. Tapi tantangan datang. Mitra potensial menolak karena rumor. Kami tak mau berhubungan dengan orang seperti kalian. Diskriminasi itu menyakitkan, tapi mereka bertahan. Suatu hari, Rina muncul lagi. Dia datang ke apartemen, minta maaf. Aku iri, Aisyah. Aku suka Nadia. Pengakuan itu mengejutkan. Rina ternyata juga lesbian, tapi menyembunyikannya dengan gosip. Aku takut sendirian. Aisyah memakan, tapi Nadia marah. Kau hampir hancurkan kami. Rina pergi, tapi itu membuka luka lama. Konflik internal mencapai puncak. Aisyah mimpi buruk tentang keluarganya, bangun menangis. Apakah ini benar, Nadia? Kita bayar mahal sekali. Nadia memeluknya. Cinta selalu punya harga. Tapi Nadia sendiri ragu. Dia bertemu ayahnya diam-diam, mencoba rekonsiliasi. Ayahnya menawarkan uang jika Nadia berubah. Nadia tergoda, tapi menolak. Pilihan salah datang saat Nadia menerima tawaran bisnis dari investor asing yang tak peduli orientasi. Tapi investor itu meminta Nadia dibersihkan image dengan pernikahan palsu. Nadia setuju tanpa bilang Aisyah. Saat Aisyah tahu dari berita, dia marah besar. Kau khianati aku. Aisyah pergi, tinggal sendirian. Di malam gelap, Aisyah berpikir tentang segalanya, kehilangan keluarga, pekerjaan, teman. Apakah cinta ini sepadan? Dia menelepon Maya. Aku mau berhenti. Maya bilang, pikir lagi. Cinta sejati jarang datang. Aisyah kembali, tapi dengan syarat, tak ada lagi rahasia. Nadia setuju membatalkan pernikahan palsu. Mereka hadapi masyarakat bersama. Di acara komunitas di Jakarta, mereka berbicara tentang pengalaman. Itu membawa harapan, tapi juga ancaman. Pesan hati datang, bahkan ancaman isik dari kelompok radikal. Mereka semakin dekat, tapi damage sudah permanen. Aisyah sakit karena stres, Nadia merawatnya. Di rumah sakit, Nadia berjanji, aku tak akan tinggalkanmu. Tapi pertanyaan mendasar tetap, apakah mereka bisa bertahan di masyarakat yang tak menerima? Cao Tro datang saat keluarga Nadia mengetahui semuanya. Ayahnya datang ke apartemen, marah. Kau hancurkan nama keluarga. Nadia tegar. Ini hidupku, ayah. Pertengkaran hebat pecah, ayahnya pergi sambil mengancam putus hubungan selamanya. Nadia menangis di pelukan Aisyah, pertama kalinya menunjukkan kerapuhan. Sementara itu, Bu Siti sakit parah.
Lina menelepon Aisyah. Ibu sekarat. Dia minta maaf. Aisyah terbang ke Bandung. Di ranjang rumah sakit, Bu Siti memegang tangannya. Makan ibu, Aisyah. Ibu takut dosa, tapi kau anakku. Aisyah menangis. Aku mencintaimu, ibu. Bu Siti meninggal malam itu, meninggalkan Aisyah dengan penyesalan dan kelegaan. Kembali ke Jakarta, Aisyah dan Nadia memutuskan pindah ke Bali, tempat lebih terbuka. Mereka bangun bisnis kecil, hidup damai. Tapi masa lalu menghantui. Rina datang lagi, kali ini dengan ancaman. Dia punya rekaman pengakuan Nadia. Bayar aku atau aku sebarkan. Nadia marah, tapi Aisyah bijak. Mereka lapor polisi, meski tahu sistem hukum Indonesia tak ramah. Kasus itu menjadi berita. Media membahas skandal ceo lesbian. Mereka dapat dukungan dari komunitas internasional, tapi hati dari lokal. Di tengah badai, mereka semakin kuat. Nadia mengusulkan, mari kita nikah di luar negeri. Aisyah ragu. Di Indonesia, itu tak diakui. Tapi mereka pergi ke Australia, menikah secara simbolis. Kembali, mereka hadapi realitas. Bisnis bangkrut karena boikot. Mereka kehilangan segalanya, hidup dari tabungan. Tapi cinta mereka bertahan. Di malam gelap, Nadia berbisik, Aisyah, kau segalanya bagiku. Aisyah tersenyum, ingat awal mula. Tikteng datang, mereka gabung aktif, berjuang untuk hak. Di demonstrasi kecil, mereka bicara tentang cerita mereka. Itu membawa perubahan kecil, tapi berarti. Aisyah menyadari, pilihan mereka tak selalu benar atau salah, tapi autentik. Apakah dalam masyarakat seperti Indonesia, mencintai sesama jenis adalah dosa yang tak termakan, atau hak asasi yang harus diperjuangkan?